Pernah nggak kamu merasa ada yang aneh, sesuatu yang ganjil di ulu hati? Instingmu berteriak kencang bahwa ada yang salah, tapi matamu belum melihat bukti apa-apa. Kamu merasa dia ada di sebelahmu, tapi rasanya dia sejauh ribuan kilometer. Kamu merasa dia masih pacarmu atau suamimu, tapi rasanya kamu sedang berbicara dengan orang asing yang sopan tapi dingin. Hati-hati besti, seringkali itu bukan paranoid, itu bukan karena kamu kurang tidur. Itu adalah alarm alamiah dari jiwamu yang mendeteksi ancaman sebelum ancaman itu terlihat mata. Kalau kamu butuh teman yang berani ngomong jujur demi kebaikanmu, kalau kamu lelah dibohongi dengan kata-kata manis, tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel Zona Waras ini, kita tidak memelihara ilusi, kita membunuh ilusi dengan logika. Kita selamatkan harga dirimu sebelum diinjak-injak lebih dalam. Ada sebuah fenomena kejam dalam dunia percintaan modern. Fenomena di mana seseorang tidak berani pergi sebelum dia punya tempat pendaratan yang empuk. Dia tidak mau merasakan dinginnya kesepian. Jadi dia memastikan ada selimut baru yang hangat sebelum dia menendang selimut lama, yaitu kamu. Dalam psikologi perilaku, ini sering disebut sebagai monkey branching atau strategi monyet. Monyet tidak akan melepaskan pegangannya pada dahan yang satu sebelum tangannya yang lain mencengkeram kuat dahan yang berikutnya. Dia butuh jaminan keamanan, dia pengecut. Dan yang paling menyakitkan adalah fase transisinya. Fase di mana dia masih bersamamu, makan uangmu, memakai waktumu, menikmati perhatianmu. Tapi jiwanya sudah sibuk membangun rumah tangga di hati orang lain. Dia menjadikanmu ban serep. Dia menjadikanmu posko sementara sambil menunggu rumah barunya jadi. Malam ini, kita akan membongkar topeng itu. Kita akan membedah 7 tanda halus, namun sangat mematikan, yang menunjukkan bahwa pasanganmu sebenarnya sudah check out dari hubungan ini, dan hanya tinggal menunggu waktu untuk check in ke hati yang lain. Siapkan mentalmu. Karena kebenaran yang akan kita bahas ini mungkin akan terasa pahit di lidah. Tapi percayalah, obat yang pahit adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit keraguan yang sedang menggerogoti kewarasanmu. Mari kita mulai investigasi batin ini. Simak baik-baik 7 tanda berikut. Ciri pertama, defisit energi yang mencurigakan dan selektif. Mari kita bicara soal hukum kekekalan energi. Energi manusia itu terbatas. Kalau energinya tumpah ruah di tempat lain, maka otomatis energinya akan kering kerontang di tempatmu. Ciri pertama yang paling sering muncul adalah keluhan lelah yang kronis. Tiba-tiba dia jadi manusia paling sibuk sedunia. Tiba-tiba dia jadi manusia paling capek sealam semesta. Dulu, pulang kerja dia masih semangat telepon kamu, cerita soal bosnya yang nyebelin. Dulu, secapek apapun dia bakal nyempatin waktu buat sekadar video call 5 menit lihat muka kamu. Sekarang, polanya berubah drastis. Setiap kali kamu ajak ngobrol, jawabannya selalu sama, aku capek, aku lagi banyak pikiran, aku mau tidur. Alasannya terdengar logis. Siapa sih yang nggak capek kerja? Siapa sih yang nggak butuh istirahat? Tapi tunggu dulu. Coba kamu pasang mata elangmu. Apakah dia capek untuk segala hal? Atau dia cuma capek untuk kamu? Perhatikan saat dia pegang HP. Jari-jarinya menari lincah. Wajahnya berseri-seri. Dia senyum-senyum sendiri baca notifikasi. Dia punya energi buat balas komentar teman-temannya di grup hobi. Dia punya energi buat push rank game online sampai subuh. Dia punya energi buat nongkrong sama teman kantornya. Tapi begitu kamu muncul, tiba-tiba baterainya lobat. Tiba-tiba wajahnya mendung. Tiba-tiba dia jadi patung yang nggak bisa diajak komunikasi. Ini bukan masalah kelelahan fisik besti. Ini masalah alokasi investasi. Dia sudah berhenti berinvestasi emosi di saham hubungan kalian. Dia sedang memindahkan aset energinya ke portofolio yang baru. Dia sengaja membuatmu kelaparan akan perhatian. Ini taktik halus untuk membuatmu merasa bersalah kalau kamu menuntut waktu. Dia ingin kamu berpikir, oh kasihan, dia capek kerja demi masa depan. Padahal dia capek karena sedang sibuk mengejar orang lain di belakangmu. Akal sehatmu harus jalan. Cinta itu memberi tenaga, bukan menyedot tenaga.
Kalau dia mencintaimu, bertemu denganmu adalah charger, bukan beban. Jika bertemu denganmu dianggap beban tambahan, berarti hatinya sudah tidak di situ. Ciri kedua, manipulasi realitas atau gaslighting yang agresif. Tanda kedua ini jauh lebih berbahaya karena menyerang kesehatan mentalmu secara langsung. Ini adalah saat kamu mulai merasakan perubahan dan kamu memberanikan diri untuk bertanya. Kamu bertanya dengan lembut, "Sayang, kok akhir-akhir ini kita jarang ngobrol ya? Kok kamu kayaknya beda ya rasanya?" Respon orang yang jujur akan berupa penjelasan atau permintaan maaf. Tapi respon orang yang punya cadangan akan berupa serangan balik. Dia tidak akan menjawab pertanyaanmu. Dia akan mempertanyakan kewarasanmu. Dia akan bilang dengan nada tinggi, "Kamu tuh kenapa sih curigaan melulu? Capek aku dituduh terus. Kamu tuh insecure banget ya jadi orang. Nggak percaya diri banget. Kamu kebanyakan nonton film drama deh. Hidup nggak selebay itu." Perhatikan polanya. Dia menggeser fokus dari perubahan sikapnya yang nyata menjadi perasaanmu yang dianggap bermasalah. Tujuannya satu, membuatmu ragu pada intuisimu sendiri. Dia ingin kamu merasa bersalah karena sudah bertanya. Dia ingin kamu merasa jadi pasangan yang posesif dan gila. Padahal kenyataannya, kamu tidak gila. Radar batinmu menangkap sinyal bahaya yang valid. Tapi dia berusaha mematikan radar itu dengan cara membuatmu merasa rusak. Ini teknik manipulasi klasik. Dia memproyeksikan kesalahannya kepadamu. Sebenarnya dia yang tidak setia. Tapi dia menuduh kamu yang tidak percaya. Sebenarnya dia yang berubah, tapi dia menuduh kamu yang terlalu sensitif. Akibatnya fatal. Kamu jadi takut bertanya. Kamu jadi memendam semuanya sendiri. Kamu mulai sibuk memperbaiki diri yang sebenarnya tidak rusak. Sementara dia tertawa dalam hati karena berhasil membungkammu. Dia bebas melanjutkan perselingkuhannya tanpa gangguan dari pertanyaan-pertanyaanmu. Jangan biarkan dia melakukan ini. Validasi perasaanmu. Kalau kamu merasa ada yang salah, maka kemungkinan besar memang ada yang salah. Perasaanmu adalah data, jangan dibuang. Ciri ketiga, fenomena hubungan zombie, quiet firing. Ciri ketiga ini adalah kondisi di mana hubungan kalian seperti mayat hidup. Secara teknis masih berjalan, tapi nyawanya sudah tidak ada. Dalam dunia kerja, ada istilah quiet firing, yaitu ketika bos ingin memecat karyawan tapi nggak tega atau nggak mau bayar pesangon. Jadi bosnya bikin karyawan itu nggak nyaman, nggak dikasih tugas, didiamkan, dikucilkan. Berharap karyawan itu yang ngerasa nggak betah dan mengundurkan diri sendiri. Nah, dia sedang melakukan itu padamu. Dia sedang melakukan quiet firing dalam hubungan asmara. Dia masih memanggilmu dengan sebutan sayang, tapi nadanya datar seperti mesin ATM. Dia masih membalas chatmu, tapi isinya singkat, padat, dan mematikan percakapan. Iya, oke, udah makan. Nggak apa-apa, dia menjaga status, tapi dia membunuh koneksi. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa nggak putus aja? Jawabannya licik, karena dia butuh jaring pengaman. Dia belum yakin 100% sama si orang baru ini. Dia masih tes ombak, masih penjajakan. Kalau ternyata sama orang baru gagal, dia masih punya kamu sebagai tempat pulang darurat. Kamu dijadikan opsi cadangan. Kamu dijadikan plan B. Dia memberimu remah-remah perhatian atau breadcrumbing. Cukup untuk membuatmu tetap berharap dan tidak pergi. Tapi sangat kurang untuk membuatmu merasa dicintai dan dihargai. Dia ingin kamu yang lelah. Dia ingin kamu yang marah. Dia ingin kamu yang bilang kita putus aja. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa cerita ke orang-orang. Aku diputusin sama dia, padahal aku udah sabar. Dia mau jadi korban. Dia mau cuci tangan dari dosa pengkhianatannya. Sadarilah besti, hubungan yang sehat itu hidup. Ada pertukaran energi, ada antusiasme. Kalau rasanya kamu sedang menyeret mayat sendirian, lepaskan. Biarkan mayat itu terkubur, jangan dipikul terus. Ciri keempat, benteng digital dan paranoia privasi. Di zaman sekarang, HP adalah kotak hitam kehidupan seseorang, dan perubahan perilaku terhadap HP adalah indikator paling jujur dari ketidaksetiaan. Dulu, HP-nya geletak sembarangan di meja. Kamu pinjam buat foto dia santai aja.
Sekarang, HP itu berubah jadi benda keramat yang haram disentuh. Perhatikan tanda-tanda fisiknya kalau duduk sama kamu. Layar HP selalu menghadap ke bawah. Kalau ada notifikasi masuk, dia langsung tegang dan melirik cepat. Sering mengganti password tanpa alasan jelas. Sering membawa HP ke kamar mandi dalam waktu lama. Sering menjauh atau berbisik saat menerima telepon. Dan coba perhatikan reaksinya saat kamu menyentuh atau bertanya soal HP-nya. Reaksi orang yang bersih adalah santai. Oh, itu si Budi telepon masalah kerjaan. Selesai. Reaksi orang yang punya cadangan adalah defensif agresif. Dia akan langsung menyalak seperti anjing penjaga. Kamu lancang banget sih buka-buka HP aku. Privasi dong. Kita kan punya ruang masing-masing. Kok kamu jadi posesif banget sih? Dia menggunakan isu privasi sebagai tameng untuk menutupi rahasia. Bedakan dua hal itu. Privasi itu misalnya dia curhat masalah keluarganya ke ibunya. Itu hak dia. Rahasia itu adalah dia chatting mesra dengan orang lain di belakangmu. Orang yang berkomitmen tidak akan membiarkan pasangannya merasa curiga. Dia akan memberikan rasa aman, dia akan transparan. Karena baginya, kepercayaanmu jauh lebih mahal daripada sekadar kunci layar HP. Kalau dia menjaga HP-nya lebih ketat daripada dia menjaga perasaanmu, itu tanda merah yang menyala terang. Ada dunia lain di dalam benda kotak itu yang dia sembunyikan mati-matian darimu. Dan biasanya, dunia lain itu berisi orang lain. Ciri kelima, transformasi fisik yang mendadak dan tidak wajar, peacocking. Ini seringkali menipu karena terlihat positif. Tiba-tiba pasanganmu jadi rajin banget olahraga. Gym tiap hari sampai badannya jadi bagus. Tiba-tiba dia peduli banget sama penampilan. Beli baju-baju branded. Ganti gaya rambut yang lebih fresh. Pakai parfum mahal. Tiba-tiba dia diet ketat. Perubahan positif itu bagus kalau tujuannya untuk kesehatan atau karir. Tapi lihat konteksnya. Apakah dia mengajak kamu dalam perubahan itu? Apakah dia semangat cerita ke kamu? Sayang, aku mau hidup sehat nih, biar kita panjang umur bareng. Atau, dia melakukan itu semua sendirian dan terkesan untuk dunia luar. Dalam psikologi evolusioner, ini disebut mating effort atau usaha kawin. Seperti burung merak yang mengembangkan ekor indahnya untuk menarik betina. Manusia juga secara naluriah akan memperbaiki penampilannya saat sedang mengincar target baru. Dia sedang meningkatkan nilai pasarnya. Dia ingin terlihat lebih menarik, lebih seksi, lebih muda, lebih berkelas. Bukan untuk kamu. Kamu sudah lama sama dia. Dia tahu kamu menerima dia apa adanya. Tapi untuk si cadangan itu, dia sedang berusaha membuat impresi terbaik untuk orang baru. Kalau dulu dia cuek bebek pakai kaos bolong di depanmu. Tapi sekarang kalau mau pergi dinas atau nongkrong sama teman, dandannya maksimal banget. Hati-hati, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke pasar lelang asmara. Dan kamu tidak diundang dalam lelang itu. Coba puji dia. Wah, kamu ganteng banget sekarang. Lihat reaksinya. Kalau dia senyum tulus dan bilang, makasih sayang ini buat kamu. Mungkin aman. Tapi kalau dia senyum canggung, mengalihkan pembicaraan, atau malah bilang, ah biasa aja kok, itu tanda dia merasa bersalah karena pujianmu salah alamat. Usahanya bukan buat kamu. Ciri keenam, hilangnya konflik atau emotional check out. Banyak orang salah mengira bahwa pertengkaran adalah tanda hubungan mau hancur. Padahal, pertengkaran adalah tanda masih ada peduli. Orang marah karena dia kecewa. Orang kecewa karena dia masih punya harapan. Tanda kiamat dalam hubungan bukanlah pertengkaran yang hebat, melainkan keheningan yang dingin atau apatis. Ciri keenam ini adalah yang paling sering disalahartikan sebagai kedewasaan. Tiba-tiba dia jadi sangat sabar. Tiba-tiba dia jadi sangat santai. Kamu telat jemput, dia nggak marah. Kamu lupa janji. Dia bilang, nggak apa-apa, santai aja. Kamu ngomel-ngomel soal kebiasaan buruknya. Dia cuman diam dan nggak membantah. Kamu mungkin berpikir, wah dia udah berubah jadi lebih baik. Doa aku terkabul. Hubungan kita makin adem. Padahal bestie, buka matamu. Dia tidak marah lagi. Bukan karena dia makin sabar. Tapi karena dia sudah tidak peduli. Dia sudah check out secara emosional. Baginya,
Hubungan ini sudah selesai di kepalanya. Jadi buat apa buang-buang energi buat berdebat sama kamu? Buat apa ribut sama orang yang sebentar lagi bakal jadi masa lalu? Mending energinya disimpan buat si orang baru yang lebih asik. Ini adalah bentuk penghinaan paling sunyi. Dia menganggapmu sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan emosinya, baik emosi positif maupun negatif. Kamu sudah dianggap transparan. Dia sudah tidak lagi ingin memperbaiki apa-apa. Dia cuma mengikuti arus. Menunggu waktu yang tepat untuk loncat. Jadi kalau pasanganmu yang biasanya kritis dan rewel, tiba-tiba jadi pendiam dan terserah kamu. Jangan senang dulu. Bisa jadi itu adalah tanda dia sudah mengemasi barang-barang di hatinya dan siap angkat kaki. Ciri ketujuh, pembangunan narasi. Kita tidak cocok secara sistematis. Ini adalah tahap akhir, tahap persiapan eksekusi. Dia mulai sering melemparkan kalimat-kalimat filosofis tentang ketidakcocokan. Kayaknya kita emang beda visi ya ke depannya. Aku ngerasa aku cuman ngehambat karir kamu deh. Kamu terlalu baik buat aku. Aku nggak pantas buat kamu. Mungkin takdir kita cuma sampai di sini. Dia mulai menanamkan benih perpisahan di kepalamu. Dia membangun narasi bahwa perpisahan ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Bahwa ini adalah soal perbedaan prinsip. Soal waktu yang salah. Padahal sebenarnya, itu cuma alibi busuk. Itu cuma cover story untuk menutupi fakta bahwa ada orang lain. Dia sedang mempersiapkan landasan agar saat dia pergi nanti, dia tidak terlihat jahat. Dia ingin perpisahan ini terlihat sebagai keputusan bersama yang dewasa, atau keadaan yang memaksa. Bukan karena dia selingkuh. Dia ingin menjaga reputasinya tetap bersih. Dia nggak mau dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman atau keluarga kalian. Jadi dia memanipulasi cerita. Seolah-olah hubungan ini memang sudah rusak dari sananya. Dia mulai mengungkit masalah-masalah lama yang sudah selesai tahun jebot. Dia mulai membesar-besarkan perbedaan kecil yang dulu nggak masalah. Tuh kan kamu suka pedas aku nggak? Kita emang nggak jodoh. Hal konyol dijadikan alasan fundamental. Semua itu dilakukan agar dia punya alasan valid dan logis untuk pergi meninggalkanmu demi si cadangan. Jika kamu merasa dia sedang mencari-cari kesalahan yang mengada-ada, sadarilah, dia sedang mencari pintu keluar darurat. Dan liciknya, dia ingin kamu yang membukakan pintu itu. Dia memancing kamu supaya kamu yang bilang putus, supaya dia bisa pergi dengan tangan bersih dan hati lega. Kan dia yang minta putus, bukan salahku. Sekarang aku kasih solusi stoik dan skrip komunikasi. Kalau kamu merasakan 5 dari 7 tanda ini, lampu merah sudah menyala. Jangan langsung labrak tanpa bukti. Nanti kamu dibilang gila dan paranoid. Lakukan strategi senyap ini. Langkah 1. Observasi diam atau silent observation. Berhenti bertanya kamu kenapa. Berhenti menuntut perhatian. Mundur selangkah. Amati perilakunya seperti ilmuwan mengamati objek penelitian. Catat polanya. Kapan dia menghilang. Kapan dia defensif. Kumpulkan data. Bukan untuk ditunjukkan ke dia, tapi untuk memvalidasi kewarasanmu sendiri. Bahwa kamu nggak gila. Bahwa perubahan ini nyata. Bahwa intuisimu benar. Langkah 2. Teknik cermin atau mirroring. Ini cara stoik menjaga martabat. Kalau dia dingin, kamu jangan panas mengejar. Kamu ikut dingin. Kalau dia butuh ruang, kamu kasih ruang seluas Samudra Pasifik. Kalau dia balas chat singkat, kamu balas lebih singkat atau nggak usah balas. Lalu lihat reaksinya. Kalau dia malah nyaman, kamu menjauh. Berarti dia memang ingin pergi. Konfirmasi valid. Kalau dia panik, kamu menjauh. Berarti mungkin dia cuma lagi fase jenuh, tapi kemungkinannya kecil kalau sudah ada tanda lain. Langkah 3. Persiapkan exit plan atau rencana cadanganmu sendiri. Jangan mau jadi korban yang kaget dan terlantar. Siapkan mentalmu, siapkan kemandirianmu, siapkan finansialmu. Mulai hidup seolah-olah kamu sudah sendiri. Bahagiakan dirimu sendiri. Perbaiki hubungan dengan teman-teman yang mungkin sempat kamu lupakan. Seorang stoik tidak memaksa apa yang berada di luar kendalinya. Perasaan orang lain adalah wilayah yang bukan milikmu. Itu di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang berubah, siapa yang berpaling, siapa yang menyiapkan jalan keluar diam-diam.
Namun kamu sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana kamu menjaga martabatmu sendiri. Jangan berdebat untuk mempertahankan tempat yang sudah disiapkan untuk ditinggalkan. Jangan merendahkan dirimu demi menjadi pilihan cadangan dalam hidup orang lain. Kamu itu prioritas, bukan opsi. Kamu itu tujuan, bukan halte. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijak, pernah mengingatkan, jangan mengikat kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa pergi. Jika seseorang memilih pergi dengan cara licik, biarkan ia pergi dengan seluruh konsekuensinya. Bukan tugasmu menyelamatkan citra moralnya. Bukan tugasmu menutupi aibnya. Tugasmu hanya satu. Tetap jujur pada dirimu sendiri. Hubungan yang layak diperjuangkan tidak akan membuatmu ragu pada intuisi. Tidak akan membuatmu merasa jadi detektif setiap hari. Dan jika pada akhirnya kamu ditinggalkan demi orang lain, ingatlah kalimat ini sampai mati. Kehilangan orang yang tidak jujur bukanlah kerugian, melainkan pelepasan dari beban. Tuhan sedang membersihkan hidupmu dari orang yang tidak layak mendampingi masa depanmu yang cerah. Berjalanlah pergi dengan tenang, tanpa dendam, tanpa memaki, tanpa memohon. Biarkan dia dengan pilihan barunya. Biarkan dia dengan karmanya. Karena dalam hidup, yang benar-benar hancur bukan mereka yang ditinggalkan dengan jujur, melainkan mereka yang terbiasa pergi tanpa keberanian untuk setia. Dan kamu masih utuh, kamu masih berharga, dan kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu merasa video ini adalah tamparan sayang yang membangunkanmu dari mimpi buruk, kalau kamu merasa tervalidasi setelah sekian lama merasa gila sendirian karena gaslighting, tolong tekan tombol like. Itu gratis tapi sangat berarti buat kita untuk menyebarkan kewarasan ini. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu punya benteng pertahanan mental di channel Zona Waras ini. Aku mau kamu tulis di kolom komentar satu kalimat afirmasi buat dirimu sendiri. Tulis dengan huruf kapital, aku tidak akan menjadi pilihan cadangan siapapun. Penuhi kolom komentar dengan energi itu. Biar alam semesta tahu standarmu sudah naik. Dengarkan intuisimu besti. Dia sahabat terbaikmu yang nggak pernah bohong. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.